Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Zaki 8613 yang berjudul Teror 7 Malam di Kampungku. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Teror 7 Malam di Kampungku, sebuah cerita dari Zaki 8613, based on true story. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2008, di mana kampung saya diteror oleh orang-orang yang misterius selama 7 hari berturut-turut. Kisah ini nyata adanya karena saya sendiri melihat dan hampir seluruh penduduk di kampung saya dibuat gempar dengan teror ini. Kampung saya berada di Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Magetan. Kampung saya ini damai, tentram, sejuk, hampir sempurnalah kalau untuk menikmati hidup. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani, namun banyak juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun wirausaha. Hampir tidak ada hal aneh di kampung ini, sampai pada suatu hari kita digemparkan oleh hal yang tidak masuk akal. Bahkan sangat tidak masuk akal hingga menjadi misteri bagi saya dan para penduduk sampai saat ini. Hari pertama teror itu dimulai. "Loh Pak, kok rokoknya pada hilang ya?" kata Bu Joko yang kebingungan. Pagi itu Bu Joko, seorang pemilik warung di kampung saya, heboh karena semua rokok di etalase warungnya ludes tak bersisa. Pak Joko sang suami memeriksa pintu warung dan jendela, namun tak menemukan bekas congkelan, dan pagi itu ketika Bu Joko ke warung, Bu Joko masih mendapati pintu warungnya terkunci persis seperti biasanya. "Aneh banget ini," gumam Pak Joko. "Kalau maling pasti pintunya udah dicongkel, tapi ini kok nggak ada bekasnya ya?" Tambah Pak Joko, "Orang pintunya aja tadi pagi masih kekunci Pak," sahut Bu Joko. Di tengah kebingungan itu Pak Joko inisiatif mengadukan ke Pak RT karena kehilangan rokok itu adalah suatu kerugian yang lumayan bagi pemilik warung karena kita tahu harga rokok itu lumayan. Belum sampai ke rumah Pak RT, Pak Joko mampir ke warung kopi yang jaraknya beberapa meter dari rumah Pak RT. Pak Joko berhenti dan mampir karena melihat warga yang ramai kayaknya sedang membicarakan hal yang serius. "Ada apa Kang? Kok pagi-pagi udah pada ramai di warkop Bu Sri?" tanya Pak Joko ke warga yang sedang berkerumun. "Ini Pak Joko, warung Bu Sri kehilangan rokok. Semua rokoknya hilang dan anehnya pintunya masih terkunci pas Bu Sri pagi-pagi buka warkopnya," jawab salah satu warga. "Wadalah, kok sama kayak warungku? Di warung saya semua rokoknya hilang, padahal pintunya juga masih kekunci," kata Pak Joko. "Ada yang gak beres ini, ayo kita ke rumah Pak RT Pak," imbuh Pak Joko. Sesampainya di rumah Pak RT, Pak Joko dan para warga menjelaskan kejadian yang terjadi kepada Pak RT. Pak RT pun berjanji akan meningkatkan keamanan dengan menghidupkan lagi ronda yang telah lama gak dilakukan lagi di desanya. Usut punya usut, di RT lain pun ada kejadian serupa dengan RT kami. Maka dari itu Pak Lurah mengambil alih komando dan menghimbau masyarakat untuk ronda. Malam kedua teror itu, warga mulai banyak yang meronda, namun belum semua keluar untuk ronda. Hanya ada beberapa anak muda dan belum semua titik pos ronda diisi orang. Namun suasana desa jadi agak beda aja malam itu. Malam itu kami lewati biasa saja seolah tidak ada hal aneh. Hanya suasana saja begitu dingin dan entah kenapa seperti merasakan agak mistis. Itu yang saya rasakan. Namun di pagi hari kami dikejutkan dengan makin banyaknya warga yang mengeluh rokok mereka hilang dari warungnya. Dan semuanya sama, hilang tanpa ada kunci yang dirusak maupun pintu atau jendela yang dicongkel. Dan anehnya hanya rokok yang hilang. Malam ketiga kami makin meningkatkan kewaspadaannya. Kali ini makin banyak warga yang keluar untuk ronda. Hampir semua titik pos ronda terisi warga.
Dan sekitar jam setengah 1 malam, kami dikejutkan oleh seorang warga pemilik warung yang mendatangi pos ronda. Dengan muka yang agak pucat dan sedikit gemetar, warga itu menceritakan kepada kami bahwa tepat jam 12 malam dia mendengar suara agak berisik di warungnya. Dia mengendap-endap masuk ke tokonya lewat pintu belakang yang menempel di ruang tamu rumahnya. Ketika dia berhasil masuk ke rumahnya, dia melihat sesosok entah laki atau perempuan berbaju putih, celana kain putih sedang sibuk mencari sesuatu di etalase warungnya. Tanpa pikir panjang, warga itu langsung meneriakinya, "Maling! Maling!" Seketika sosok itu memalingkan muka ke arah pemilik warung yang berdiri di belakangnya. Pemilik warung seketika kaku dan gak bisa berbicara ketika menatap wajah orang di depannya. "Kepalanya kepala anjing, Pak," kata warga itu terbata-bata kepada kami. Seketika kami yang mendengarnya langsung jegrik alias merinding. Kepala anjing, Pak," kata kami serempak. "Yang bener kamu, Mat," kata seorang warga kepada pemilik warung itu yang bernama Ahmad. "Bener, Pak, sumpah demi Allah," jawab Ahmad dengan tegas mencoba meyakinkan kami. "Terus Pak, habis itu maling yang kepala anjingnya itu lari, kabur dari warung saya dengan menembus tembok," imbuh Ahmad. Kami seketika keheranan, namun kami belum terlalu percaya kepada Ahmad. Hingga sampai ada laporan dari pemilik warung lain yang mengatakan hal serupa, yaitu warung mereka dimasuki oleh sosok berkepala anjing. Malam keempat warga semakin ramai berjaga, dan kita semua juga dihebohkan dengan cerita-cerita dari RT lain yang intinya bahwa ada maling yang berkepala anjing. Dan tepat jam 12 malam kita berpatroli meter desa, begitupun warga di RT lain. Saat patroli, kami dikejutkan oleh beberapa warga yang berteriak maling-maling sambil mengejar seseorang. Mereka mengejar orang itu ke arah selatan. Kami langsung ikut mengejar dan ketika kami berhasil menyusul, tampak warga yang mengejar tadi saling berkumpul di lapangan sebuah sekolah dasar. "Mana malingnya, Pak?" tanya kami. "Malingnya kepala anjing, Pak. Tadi kita kejar lari ke SD ini dan tiba-tiba lompat ke atas genteng sekolahan dan hilang," jawab warga itu. Malam itu bukan hanya warga ini saja yang mengejar maling, namun warga RT lain pun juga sama dan semuanya berakhir nihil. Ada yang mengejar dan malingnya masuk kuburan, dan ketika warga ikut masuk kuburan, bukan maling yang didapat, tapi malah kumpulan pocong yang tiba-tiba keluar, sehingga membuat warga bubar lari melarikan diri. Dan yang paling terkenal adalah cerita beberapa warga yang mengejar maling tersebut dan sempat memojokkan maling itu. Warga sudah melingkari maling tersebut. Maling itu tampak kebingungan dan seketika dia lari dengan menabrakkan diri ke salah satu warga yang melingkarinya dan tembus begitu saja. Namun warga yang ditembus itu langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Di malam kelima, gangguan makin intens. Laporan warga di mana-mana bahwa mereka melihat sosok berkepala anjing. Namun ada juga yang bilang berkepala babi. Ada juga yang bilang ketika mau ditangkap berubah menjadi anjing, burung, pocong, kuntilanak, dan lain sebagainya. Di hari kelima ini, para warga dari berbagai desa ikut berkumpul di kampung kami karena mereka penasaran dan tertarik dengan cerita yang heboh di kampung kami. Saya waktu itu sangat menunggu-nunggu waktu malam karena suasana desa yang biasanya sepi, tapi semenjak ada teror itu kampung kami begitu ramai dan menyenangkan. Bagi saya berkumpul malam-malam begitu meskipun ada rasa takut juga. Kembali lagi malam kelima. Kami semua masih tak mampu menangkap maling tersebut. Malam keenam, Pak Lurah berinisiatif untuk pergi ke orang pintar. Dan semua orang pintar di desa saya dan di desa lain didatangkan ke kampung kami. Menurut penuturan para orang pintar bahwa teror ini akan berakhir di hari ke-7.
Dan jika hari ketujuh kita tidak bisa menangkapnya, maka selamanya kita nggak akan bisa menangkap mereka. Di malam keenam ini banyak warga yang sudah mulai geram bercampur marah karena mereka merasa dipermainkan oleh maling yang aneh ini. Sehingga kami yang biasanya ronda dengan tangan kosong, sekarang kami membawa senjata tajam. Bahkan para jawara kampung sebelah pun berdatangan ke kampung kami. Perlu diketahui sobat horor, bahwa di kampung saya dan banyak kampung di sekitar kampung saya masih banyak jawara-jawara atau orang yang sangat kuat secara fisik, sehingga dia selalu menang kalau berkelahi. Dan mungkin di atas 70% penduduk kampung kami adalah orang yang mengikuti pelatihan bela diri yang turun-temurun diwariskan di daerah kami. Sehingga kita semua saat itu berjanji, kalau sampai maling itu tertangkap, maka kita akan habisi. Terlepas apapun bentuknya, bisa menghilanglah, bisa berubah menjadi hewan, kita saat itu masih percaya bahwa maling itu adalah manusia. Lewat bantuan paranormal, malam itu kita mampu mendeteksi keberadaan maling itu. Seorang paranormal mengajak beberapa pemuda untuk menangkap maling itu. Seketika saya juga mengikuti dan beberapa warga juga ikut berjalan ke arah sebuah kebun di belakang rumah warga. "Itu dia, lagi bersembunyi di kebun itu," kata seorang dukun. Kami langsung mengarah ke belakang rumah itu. Kami mencari-cari dengan menerangi area itu memakai senter yang kami bawa. Tiba-tiba datanglah seseorang, sebut saja namanya Joni. Joni ini seorang jawara di kampung saya. Dia sangat pemberani. Joni langsung masuk ke area kebun dan berteriak, "Woi, maling sialan, keluar kamu, ayo lawan saya kalau kamu berani," tantang Joni. Tak ada jawaban. Joni masih terus-menerus berteriak menantang maling itu. Kami dari kejauhan mendengar teriakan itu. Namun selang beberapa waktu, teriakan sombong Joni berubah menjadi teriakan ketakutan. "Ah, tolong, tolong!" Joni berteriak. Seketika kita panik dan langsung masuk ke area kebun itu. Kita mencari-cari dan akhirnya mendapati tubuh Joni yang lemas. Dan anehnya dia sudah bertelanjang bulat. Kita langsung menutupi tubuh Joni dengan kaosnya yang tergeletak di sampingnya. Kabar Joni tergeletak langsung menyebar sehingga banyak warga datang ke area tersebut. Kami menyadarkan Joni dibantu dukun yang sambil komat kamit merapalkan mantra. Warga yang gak tahu kronologis awal kejadian Joni pingsan menuduh bahwa maling itu adalah Joni. Karena menurut mereka kalau maling itu ingin mengeluarkan ilmu, terutama ilmu menghilang, maka dia akan telanjang. Namun tuduhan para warga itu langsung kami bantah karena kamilah yang menyaksikan langsung kronologisnya. Hingga akhirnya Joni pun tersadar. Joni bercerita bahwa ketika dia masuk ke kebun itu dan menantang maling itu, dia dikejutkan oleh suara ketawa cekikikan. Belum selesai keterkejutan Joni dengan suara-suara tertawa itu, tiba-tiba ada angin yang berhembus kencang ke badannya. Dan seketika Joni dipukul seseorang yang tak terlihat hingga Joni pun jatuh. Joni memegangi perutnya sambil kesakitan. Tiba-tiba muncul asap tebal di depannya dan muncullah sosok gendruwo yang tubuhnya dipenuhi rambut tebal. Matanya merah menyala, giginya besar dengan taring besar yang nampak acak-acakan memenuhi mulutnya. Seketika Joni berteriak dan ketika ditemukan warga dia sudah telanjang bulat. Selesai bercerita, tiba-tiba kita dikejutkan suara mobil dengan suara sirene. Dan ternyata itu mobil polisi. Entah siapa yang melapor polisi, namun Joni akhirnya dibawa oleh polisi karena dialah yang dianggap sebagai terdakwa atau maling itu. Karena sudah begitu heboh dan terjadi juga kesalahpahaman, maka malam itu pun kita dibubarkan dan dihimbau balik ke rumah masing-masing. Namun kita nggak langsung balik ke rumah, kita masih mengobrol di pos-pos ronda hingga azan subuh terdengar, lalu kita baru pulang. Di hari ketujuh,
Sekitar jam 5 sore, Pak Lurah dan beberapa perangkat nampak berkeliling kampung dengan membawa air. Sambil berkeliling, beliau mengalirkan air lewat kendi yang dia bawa. Nampak pula para dukun ikut menemani Pak Lurah. Hari ketujuh ini hari yang sangat menentukan. Karena menurut informasi, inilah hari terakhir maling itu beraksi. Para dukun bilang bahwa mereka telah mengerahkan para jin untuk ikut membantu mengamankan kampung kami. Saya seorang yang berpikir rasional, saat itu sedikit tertawa geli mendengar dukun itu berkata demikian. Hingga malam yang kita nanti-nantikan itu tiba. Tepat jam 12 malam, kampung kami sudah seperti pasar. Ramai banget, bahkan warga di kampung lain yang jauh dan beda kecamatan pun datang ke kampung kami hanya untuk sekedar melihat kejadian yang terjadi di kampung kami. Semuanya memakai senjata tajam. Malam itu kita semua berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap maling itu. Para dukun dan perangkat desa beserta para warga mulai berpatroli mengelilingi kampung. Tidak seperti malam kemarin, malam ketujuh ini sedikit lebih kondusif. Tidak ada tanda-tanda maling sedang melancarkan aksinya. Maka setelah berkeliling desa, kita pun kembali ke pos ronda sambil ngopi dan ngobrol. Hingga sekitar pukul 3 pagi, kami kembali dikejutkan oleh laporan para warga bahwa maling itu telah terpojok di kebun belakang rumah salah satu warga. Menurut cerita, awalnya maling itu terlihat oleh seorang anak. Sebut saja namanya Ayu. Ayu berusia sekitar 10 tahun. Malam itu sekitar pukul 2 pagi dia bangun dari tidurnya dan beranjak ke toilet untuk buang air kecil. Kamar mandi di rumah Ayu terletak di belakang rumah dan tepat di belakang rumah Ayu terhampar kebun yang diisi tanaman pohon jati. Pohon jatinya masih kecil sehingga masih ada celah terlihat kalau kita melihat ke kebun belakang rumah Ayu. Saat keluar dari kamar mandi, Ayu mendengar suara yang memanggilnya. "Sst, sst, Dok Cahayu." Ayu dipanggil seorang sosok yang mengintip di sela-sela pohon jati. Bukan sesosok, namun Ayu melihat ada 3 sosok. Dengan tinggi yang berbeda, sedang berdiri di antara pohon jati. "Dok, jangan takut ya, jangan teriak ya," kata sosok itu. Ayu terkejut bukan main, karena sosok yang dilihatnya berkepala anjing dan menatap sambil berbicara ke arahnya. Ayu tidak mengindahkan keinginan sosok itu, dia berlari ke dalam rumah. Ayu bercerita kepada ibunya. Seketika ibunya sambil menggandeng Ayu pergi menemui ayah Ayu yang ikut berjaga bersama warga lain. Mendengar pengakuan Ayu dan ibunya, ayah Ayu beserta para warga segera bergegas menuju kebun belakang rumah Ayu. Dan tidak lama setelah itu, hampir semua orang yang berjaga malam itu sudah berkerumun di kebun jati termasuk saya dan kelompok roda saya. Warga diatur oleh para dukun agar memutari kebun itu dan gak boleh menyisakan ruang agar maling itu tidak bisa keluar. Saya kebetulan di samping seorang dukun. Dia terlihat komat kamit sambil menatap ke arah kebun itu. "Mbah, mana sih malingnya? Saya senterin kok gak ada?" tanyaku ke dukun itu. "Gak sembarang orang bisa lihat dia kalau dia sedang menggunakan ilmunya," kata dukun itu. "Coba kamu kesini nak. Lihatlah melalui tanganku ini." Imbuh dukun itu sambil melingkarkan jari seperti sebuah teropong. Karena penasaran, aku langsung melihat melalui jarinya itu. Dan aku melihat di dalam kebun yang gak terlalu lebat itu terlihat sosok 3 orang, yang satu kecil dan yang 2 orang terlihat sangat besar. Ketiganya duduk jongkok terlihat santai sambil merokok. Tapi tak terlihat kepala. Kepalanya seperti seekor anjing, yang kulihat hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Dah, bisa lihat kan?" tanya dukun itu kepadaku. "Udah mbah," jawabku. "Kenapa kita nggak langsung masuk dan menyergap mereka mbah?" imbuhku. "Bodoh kamu, mereka itu sudah siap mati. Mungkin kita bisa menangkap dan membunuhnya.
Tapi beberapa orang dari kita juga pasti akan mati. Kamu siap mati, nak? Jawab dukun itu tegas. Saya dan beberapa orang yang mendengar itu langsung terdiam. Kita tunggu saja sampai subuh. Mereka nggak bisa keluar dari kebun ini karena kebun ini sudah dipagari. Kekuatan mereka hanya bertahan sampai subuh. Saat azan subuh mereka akan melemah. Kita akan tangkap mereka dan mengakhiri semua ini, kata dukun itu. Kita semua langsung mengangguk tanda mengerti. Mbah Dukun dan Pak Lurah juga menginstruksikan bahwa apapun yang keluar dari kebun itu harus ditangkap. Entah itu hewan atau manusia, meskipun kita kenal dengan manusia itu. Lama kita menunggu. Sekitar pukul 4.15 pagi, terlihat beberapa pohon bergoyang-goyang. Beberapa warga berteriak, "Dia ke arah sini, dia ke arah sini," kata para warga itu. Mendengar itu Mbah Dukun bilang, "Siapkan bambu kuning," kata Mbah Dukun. Ternyata beberapa warga yang menghadang maling itu sudah siap dengan bambu kuning di tangannya masing-masing. Yang pakai senjata tajam diem aja, mereka gak bakal mempan, pakai bambu kuning, lanjut dukun itu. Seketika kami yang masih memakai senjata tajam jadi ketakutan dan seketika membuang senjata kami dan mencari bambu kuning yang ternyata sudah disiapkan banyak sekali. Saya memegang bambu dengan gemetar, tangan saya mengeluarkan keringat dingin, dan di depan kami semua terlihat pohon-pohon bergoyang dengan keras ke segala arah seperti ada hewan buas yang mengamuk. Terdengar pula suara erangan seperti suara harimau. "Semuanya waspada, gak usah takut. Kalau mengarah ke kalian segera pukul pakai bambu kuning," kata Mbah Dukun. Suasana menjelang subuh itu pun makin mengerikan. Terlihat beberapa pohon tumbang. Kita semua makin merinding dan berangsur-angsur mundur. Mbah Dukun yang melihat saya mundur tertawa kecil. "Tadi kamu mau masuk, sekarang kamu takut. Dia udah marah, sangat marah, makanya dia nekat," kata Mbah Dukun. "Nekat gimana, Mbah? Jadi dia nanti akan keluar dan menerkam kami?" kata saya ketakutan. Mbah Dukun tidak menjawabnya, hanya fokus dan tetap komat kamit merapalkan sesuatu. Hingga tiba hampir subuh terdengar suara ledakan keras dari dalam kebun itu dan diiringi dengan asap yang cepat seperti roket yang terbang ke atas. Setelah itu tak terdengar lagi suara dari dalam kebun itu. Semua hening. "Dia sudah kabur lewat atas," kata Mbah Dukun. Mendengar pernyataan itu, maka kami memberanikan diri untuk mengecek ke dalam kebun jati itu. Ketika kami sampai ke dalam kebun, kami melihat banyak sekali puntung rokok dan kami juga melihat beberapa pohon tumbang dan banyak cakaran di pohon-pohon jati itu. Fajar mulai menyingsing. Kami keluar dari area kebun dan ternyata sudah banyak sekali orang yang berkumpul di pekarangan rumah Ayu. Mereka kebanyakan ingin tahu penggebekan kami. Pak Lurah langsung berkata kepada kami yang berkumpul bahwa teror sudah usai. Namun nanti malam hingga 3 hari ke depan diharapkan masih tetap meronda. Kami bubar dan beberapa remaja termasuk saya masih disuruh tinggal. Ternyata kami diajak sarapan oleh Pak Lurah. Intinya Pak Lurah menghimbau agar kita bisa cerita ke warga lain bahwa teror ini telah usai. Nggak perlu panik karena sebenarnya teror ini sebagai peringatan buat dirinya atau untuk Pak Lurah. Saya masih penasaran dengan pernyataan Pak Lurah, namun saya sungkan untuk bertanya lebih lanjut. Kejadian atau teror maling misterius itu masih diperbincangkan dan menjadi topik utama di kampung saya sampai beberapa lama. Namun hampir semua orang gak paham atau mungkin menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Saya pun masih penasaran. Namun karena gak ada jawaban yang memuaskan, saya mencoba melupakan semuanya dan menganggap itu sebagai salah satu pengalaman dalam hidup saya. Hingga sekitar tahun 2010, saat itu bertepatan dengan hari Lebaran, saya biasa mendatangi rumah teman-teman saya untuk bersilaturahmi. Dan ketika saya bertamu ke rumah teman saya yang berbeda kecamatan dengan saya,
Saya sedikit mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di kampung saya. Sebenarnya saya sering banget main bahkan menginap di rumah teman saya ini. Namun hampir nggak pernah saya bertemu dan mengobrol dengan orang tuanya, khususnya bapak teman saya. Mungkin karena bapak teman saya ini sangat sibuk, sehingga saya susah untuk bertemu. Sesekali hanya melihat sekilas dan bertegur sapa tanpa mengobrol lebih dalam. Hingga di hari lebaran itu kita bertemu bapak teman saya itu. Sebut saja Pak Anwar. Pak Anwar adalah seorang pegawai BUMN di kota lain, sehingga beliau terkadang tidak pulang ke rumah karena pekerjaannya yang sangat sibuk. Hari itu saya berbincang-bincang dengan Pak Anwar, sedangkan teman saya yang lain sibuk menyimak. Dari pembicaraan ringan hingga tibalah kami berbincang tentang hal-hal mistis. Karena sudah mengarah ke hal mistis, saya mulai bercerita tentang kejadian yang menimpa kampung saya. Saya menceritakan dari awal sampai akhir. Pak Anwar terlihat manggut-manggut dan sesekali tersenyum kecil. Selesai berbicara, beliau berkata bahwa apa yang kami alami itu sudah pernah terjadi di kampungnya zaman dahulu. Bahkan pernah terjadi di kampung-kampung lainnya. Itu orang yang berguru ilmu hitam, Nak. Setelah mereka selesai bertapa, mereka menjajal ilmunya dengan meneror kampungmu. Biasanya mereka mencari kampung yang lurahnya baru, kata Pak Anwar. Kebetulan memang lurah di kampung saya baru dilantik beberapa bulan sebelum kejadian itu. Loh, terus mau mereka itu apa sih Pak? Kok neror kampung saya? Tanyaku ke Pak Anwar. Ya mereka pengen mencoba lurah barumu. Apakah dia pantas memimpin desa itu atau tidak? Jawab Pak Anwar. Pantesan, habis kejadian itu Pak Lurah mengundang warga untuk selamatan di rumahnya. Ternyata teror itu berhubungan dengan beliau. Gumamku. Memang zaman sekarang masih ada ya Pak yang belajar ilmu hitam kayak gitu? Tanyaku ke Pak Anwar. Jangan salah sangka, zaman sekarang masih banyak yang belajar ilmu hitam Nak. Dan banyak juga ilmu itu keturunan dari mbah-mbahnya dulu yang juga belajar ilmu hitam. Banyak juga yang mbahnya melakukan perjanjian dengan jin, tapi yang menanggung akibatnya itu anak cucunya, kata Pak Anwar. Termasuk saya Nak. Saya ini salah satu korban santet yang sangat kejam, kata Pak Anwar. Santet Pak? Kata saya kaget. Pak Anwar terdiam sejenak sambil menyeruput kopi dan menghela nafasnya dalam-dalam. Iya, santet. Santet lemah kuburan, kata Pak Anwar. Nah Sobat Horor, untuk cerita teror 7 malam di kampungku sudah selesai sampai di sini ya. Setelah ini kita akan melanjutkan cerita yang berjudul Santet Lemah Kuburan dari kesaksian Pak Anwar. Kalau gitu tunggu ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.